Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Mark Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Sir Sudung tentang algoritma regresi linear. Jadi, harus disimak. Mari kita bahas. Pertama, pengertian terlebih dahulu. Jadi, algoritma regresi linear adalah algoritma yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, dengan menentukan garis yang paling bagus dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Garis tersebut disebut sebagai garis regresi linear. Linear regression digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk memprediksi nilai dari dependen untuk nilai independen yang baru. Linear regression dapat digunakan untuk data tunggal maupun data berkelompok. Dan algoritma ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Seperti di ekonomi, yaitu digunakan untuk memprediksi harga saham, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan lain-lain. Mungkin ada lagi yang saya tidak tahu. Dan juga di teknik mungkin digunakan untuk memprediksi keausan suatu material, juga kinerja suatu mesin. Di sosial bisa digunakan untuk memprediksi tingkat kejahatan, tingkat pendidikan. Jadi secara nggak langsung intinya algoritma regresi linear ini digunakan untuk memprediksi tingkat tingkat suatu variabel, di mana memiliki hubungan juga antara dua variabel yang dikatakan sebagai variabel independen dan dependen. Lalu karena ada menyinggung tentang data, maka kita akan juga menjelaskan tentang data. Jadi yang pertama yaitu apa itu data. Menurut Donald Cooper sendiri, data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Lalu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas, atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh, merupakan data yang relevan. Lalu jenis-jenis data menurut sifatnya. Terdapat data kualitatif, di mana yaitu informasi yang tidak berbentuk angka, tetapi informasi yang dinyatakan dalam kata atau keterangan. Contohnya seperti sangat, cukup, rata-rata, sebagian kecil, sebagian besar, dan amat. Jadi contoh bahasannya secara bahasa seperti harga RAM sangat mahal. Lalu tidak produksi, tapi permintaan akan RAM meningkat pesat. Lalu ada data kuantitatif, yaitu informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh data kuantitatif itu bisa seperti harga DRAM atau kita katakan kontrak dilaporkan melonjak hingga 60% dalam satu kuartal pada tahun 2005, dan beberapa chip di DDR5 mengalami kenaikan harga hampir 300% dalam 3 bulan. Lalu menurut sumbernya terdapat data internal dan data eksternal, di mana data internal itu bersumber pada keadaan kegiatan dalam suatu organisasi atau kelompok. Contoh yaitu data pengadaan barang di perpustakaan sekolah mungkin. Lalu data permintaan terhadap suatu barang.
Lalu contoh data eksternal yaitu bersumber dari luar atau suatu organisasi atau kelompok, di mana seperti apotek A mencari data ketersediaan obat-obatan di perusahaan obat X, dan dinas pendidikan mencari data anak-anak putus sekolah di dinas sosial. Jadi sekian video saya pada hari ini. Saya harap dapat dimengerti dan dapat dimaklumi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam video ini.